Bab 929. Wanita jahat itu. Daniel menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Putrinya sekarat, tapi dia masih bisa menghadiri upacara pembukaan. Ryan tercengang. Dia tidak menyangka Tuan Daniel bisa marah begitu besar terhadap Tracy. Mungkin dia tidak tahu Carla sakit. Pada saat ini, Johnson masuk, kebetulan mendengar percakapan ini, dan berbicara mewakili Tracy. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Aku yang memberitahunya. Daniel tampak sangat marah. Ini, wajah Johnson tampak kesulitan. Mungkin dia juga punya kesulitannya sendiri. Benar, Victoria memberi isyarat. Proyek Ocean Wild sangat penting. Terlebih lagi grup Moore telah menggunakan ratusan triliun untuk ini. Jika terjadi kesalahan, itu akan mempengaruhi seluruh grup. Masalah sebesar ini, jika Nona Tracy terburu-buru menanganinya terlebih dahulu, itu dapat dimengerti. Mungkin setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia akan datang menemui Carla. Itu benar. Johnson Hilton mengangguk-angguk. Anaknya sendiri. Bagaimana mungkin tidak menyayangi mereka? Setelah selesai berbicara, dia menambahkan kalimat lagi dengan ekspresi bingung. Tapi, apa mungkin Nona Tracy belum mendapatkan kembali ingatannya? Atau, apa cinta ibu di dalam hatinya belum kembali? Seharusnya tidak, Victoria berkata dengan bahasa isyarat. Hari itu di restoran Laut Biru, aku melihat interaksi antara Nona Tracy dan anak itu. Masih sangat hangat. Dia seharusnya mencintai anak itu. Tapi keluarga Moore dan keluarga Wollens merupakan musuh lama, dan dia juga tidak bisa bertindak sesuka hatinya. Sudahlah, tidak perlu membela wanita itu. Wajah Daniel muram. Hari ini, Lorenzo Moore berani meracuniku di hadapan Carlos. Dia benar-benar diam saja. Jika aku tidak menghentikannya, takutnya akan terjadi sesuatu pada putraku juga. Tuan Lorenzo Moore sangat kejam. Tega sekali dia meracuni anak sekecil itu. Johnson berkata dengan marah. Lalu, apa dia juga yang meracuni Carla? Jika bukan dia, siapa lagi? Daniel bertanya balik. Itu pasti dia. Johnson berkata dengan marah. Orang seperti ini, cepat atau lambat akan mendapat balasan. Betul, Victoria memberi isyarat. Aku tidak akan melepaskannya. Daniel menyipitkan matanya dengan berbahaya, menggertakkan giginya dan berkata, jika berani meracuni anakku, aku akan menangkapnya. Pasti akan membuatnya menderita. Mendengar kalimat ini, mata Victoria berkedip untuk sementara waktu. Tetapi dia dengan cepat kembali ke alam sadarnya, dan memberi isyarat. Daniel, jangan gegabah. Lorenzo Moore tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus tenang. Ya, kita harus memiliki rencana jangka panjang, saran Johnson. Lalu, bagaimana selanjutnya? Daniel menoleh ke arah Ryan. Apa proyek Ocean Wild sudah resmi diluncurkan? Tidak, Ryan segera berkata. Di waktu yang tepat, jaksa tiba dengan membawa dokumen resmi pemerintah. Dan di depan semua wartawan media, mengatakan bahwa proyek ini telah mempengaruhi lingkungan ekologi laut dan harus dihentikan sepenuhnya. Benarkah? Johnson sangat gembira. Proyeknya telah dihentikan. Benar, Ryan mengangguk. Diperkirakan Tuan L dan Nona Tracy saat ini sedang berjuang menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Dokumen telah disetujui. Selain itu telah dihentikan di depan semua media. Tidak mungkin ada kesempatan untuk menariknya kembali. Daniel mengejeknya. Metode yang digunakan Lorenzo sangat kejam. Dia berani menggunakan racun. Tetapi metode bisnisnya tidak sebanding denganku. Dia masih terlalu lemah jika ingin bersaing denganku. Tentu saja, Johnson lebih bahagia dibandingkan orang lain. Dari awal sudah aku katakan bahwa Daniel adalah jenius. Pembisnis sepanjang masa. Tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi kita tidak boleh menganggap enteng. Victoria memberi isyarat. Tuan L sangat licik. Tidak tahu trik apa lagi yang akan dia gunakan. Daniel, kamu harus berhati-hati. Aku tahu. Daniel menjabat tangannya. Terima kasih karena kamu sudah membantuku merawat Carla. Juga sangat pengertian. Victoria merasakan kehangatan di telapak tangannya. Dan wajahnya tiba-tiba memerah. Bab 930. Sejak awal, aku sudah mengatakan bahwa Victoria akan menjadi penolong yang sangat baik. Johnson terus mengomporinya. Dia tidak hanya dapat membantumu dalam kehidupan sehari-hari,
tetapi juga membuat kemajuan besar dalam bisnis. Dia pasti akan menjadi penolongmu yang sangat berguna di masa depan. Aku tidak butuh bantuannya dalam berbisnis. Bantu aku mengurus urusan rumah saja sudah cukup. Daniel menjawab, kamu istirahatlah. Aku akan keluar. Oke, kamu juga istirahat. Jangan khawatir, Carla akan baik-baik saja. Johnson mengantar Daniel keluar. Setelah menunggunya pergi, dia kembali ke bangsal dan berkata kepada Victoria dengan penuh semangat. Sebelumnya aku selalu khawatir. Bagaimana jika Tuan El muncul dan mengalahkan Daniel? Sekarang tampaknya Daniel sudah memiliki strategi. Tentu saja, Victoria mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Penglihatanku tidak mungkin salah. Victoria, kamu memang hebat. Johnson sangat bersemangat. Sepertinya kita membuat pertarungan yang tepat kali ini. Sudah. Jangan bicarakan itu lagi. Cepat ambilkan aku beberapa pakaian. Ambilkan yang banyak. Kali ini, aku pasti akan bisa secara resmi tinggal di keluarga Wollens. Victoria mengubah kelemahannya dari masa lalu. Berubah seakan kemenangan sudah ada di tangannya. Hahaha, tentu saja, Johnson bersemangat. Barusan Daniel bilang, dia ingin kamu membantunya mengurus urusan rumah saja. Ya. Dia sudah mulai menerimaku. Ketika memikirkan hal ini, Victoria menjadi sedikit bersemangat. Tidak sia-sia aku menghabiskan begitu banyak upaya yang melelahkan. Akhirnya aku bisa membuatnya terkesan. Ini baru langkah pertama. Kamu harus tetap tenang. Johnson mengingatkan. Oke, tidak usah bicarakan hal ini. Aku akan kembali mengambil barang-barangmu. Victoria mengangguk dan melihat ayahnya pergi. Lalu menatap tangannya. Merasakan sisa kehangatan Daniel. Senyum bahagia terangkat di bibirnya. Ryan membawa Daniel kembali ke bangsal. Ia sudah tidak tahan lagi. Kemudian bertanya, Tuan Daniel, apa yang terjadi padamu di rumah Mor hari ini? Kenapa bisa begitu marah pada Nona Tracy? Daniel tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menurunkan matanya dengan berat hati. Apa Anda benar-benar percaya pada Nona Victoria? Ryan mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas. Saya selalu berpikir dia sekarang adalah penyelamatku. Daniel tiba-tiba menyela kata-kata Ryan. Ryan tercengang. Dia berpikir bahwa Daniel sengaja bertindak seperti itu. Dan ingin membuat ayah dan anak itu menunjukkan sifat aslinya. Tetapi sekarang Daniel berkata demikian. Ia benar-benar tidak paham. Masalah apapun harus didasarkan pada bukti. Daniel menambahkan. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan spekulasi. Ryan terkejut sejenak. Lalu tiba-tiba kembali sadar. Mengerti. Sudahlah. Dorong aku ke kamar mandi. Aku ingin mandi. Ganti baju. Lalu pergi menemui Carla. Baik, restoran Laut Biru. Pada saat ini, matahari sangat terik. Dan semua bukti kejahatan tampaknya tidak dapat ditutupi. Ketika Tracy tiba dengan tergesa-gesa, restoran itu kosong, tidak ada satu pelanggan pun. Paula membawa pengawal untuk memeriksa kembali dari awal. Bos beserta staf mengulangi kata yang sama berulang kali, dan harapan mereka hampir putus. Ketika Tracy masuk ke restoran, bos segera menyapanya dan berkata dengan wajah sedih, Nona Tracy, aku benar-benar tidak meracuni putri Anda. Benar-benar tidak. Tracy memberi isyarat agar dia diam, lalu melihat sekeliling restoran dengan hati-hati. Mulai dari pintu masuk, membayangkan Carla sudah berjalan kemana saja. Apa yang dia sentuh, apa yang dia makan, apa yang dia minum, dan bahkan apa yang dia cium. Dia berulang-ulang melakukannya dari awal sampai akhir. Hanya dengan cara ini, baru bisa menemukan petunjuk. Semua orang kembali ke tempat mereka kemarin, menemaninya bekerja sama dengan tenang. Tracy mengingat adegan dalam video CCTV, melewati semua tempat yang dilewati Carla, dan akhirnya mengkonfirmasi bahwa masalahnya benar-benar ada di restoran Laut Biru, ada di cangkir teh. Cangkir teh, apa sudah menemukan cangkir tehnya? Tracy akhirnya bersuara. Pemilik restoran buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan. Ada 11 set cangkir di sini. Semuanya sama persis. Aku tidak tahu set mana yang Anda gunakan hari itu. Aku telah meletakkan semuanya di sini. Bab 931. Bawa semuanya untuk diperiksa kembali. Perintah Tracy. Baiklah.
Paula dengan hati-hati menyisihkan 11 set cangkir dan meminta mereka mengambilnya kembali untuk diuji. Nona Tracy, pemilik restoran berkata dengan hati-hati, peralatan makan kami setiap hari dibersihkan dan disterilkan pada suhu yang tinggi. Saya khawatir kalian tidak bisa menemukan apapun. Tidak perlu tutup restoran. Besok buka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tracy berbalik lalu pergi. Begitu mobil keluarga Moore pergi, Thomas datang dengan membawa seseorang dan ingin menemukan cangkir itu. Pemilik restoran menjelaskan seluk-beluk kejadian itu, mengatakan bahwa Tracy meminta untuk membuka restoran besok dan ia meminta pendapat dari Thomas. Thomas tidak punya pilihan. Dia harus melaporkan masalahnya kepada Daniel. Pada saat ini, Daniel yang sedang di rumah sakit baru saja menyelesaikan mandi dan sedang duduk di kursi sambil mengeringkan rambutnya. Setelah mendengar kata-kata Thomas, dia berkata dengan suara rendah, lakukan seperti yang dia inginkan. Baiklah, setelah menutup telepon, Ryan segera berkata, sekarang hal besar telah terjadi di keluarga Moore. Nona Tracy bahkan pergi ke restoran Laut Biru untuk menyelidikinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa dia peduli pada Carla. Kamu terus membantunya berbicara. Daniel bertanya dengan suara rendah. Apa menurutmu? Aku bisa kembali bersamanya. Ini, Ryan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Hari ini, aku bertarung melawan Lorenzo Moore, dan menemukan bahwa dia sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Daniel mengerutkan kening, karena aku meminta pertanggungjawabannya. Dia sangat marah, sehingga berani menyerang Carlos. Orang yang akan bisa bertindak seperti ini, tidak akan pernah membiarkan Tracy melepaskan kebenciannya di masa lalu dan kembali padaku. Dan begitu Tracy mendapatkan kembali ingatannya, dia tidak akan pernah memaafkanku, karena dia memiliki kebencian yang sangat mendalam. Setelah mengatakan ini, Daniel merasa lebih kecewa di hatinya, ketika mengingat Tracy yang tidak memerdulikan apapun untuk melindungi anaknya, serta melindunginya. Dia tahu, meskipun ia sudah tidak memiliki perasaan, tapi Tracy masih orang yang sangat baik, penuh kasih sayang. Tapi, apa yang terjadi hari ini, tiba-tiba membuatnya menyadari bahwa ada jarak yang tidak bisa dijangkau oleh mereka. Ryan menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Hari ini, aku telah membuat keluarga Moore merugi ratusan triliun. Lorenzo tidak akan pernah melepaskanku. Daniel sudah siap secara mental. Kamu tunggu saja, perang ini baru saja dimulai. Kenapa harus bertarung? Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Selama bertahun-tahun, tidak bagus jika keduanya berada pada pijakan yang sama. Daniel menatap jendela dan berkata dengan suara rendah, jika kejadian 2 tahun lalu tidak terjadi, mungkin kedua keluarga benar-benar bisa terus berada pada pijakan yang sama. Bahkan, jika Lorenzo tiba-tiba bersiap menyerang, tapi jika dia tidak bisa merasakan manfaatnya, dia akan beralih ke pasar negara lain, dan tidak akan keras kepala seperti ini. Sama seperti 2 tahun yang lalu, dia mencoba untuk memenangkan keluarga Caledon dan keluarga Hilton tetapi tidak berhasil, dan kakeknya maju untuk menekannya. Bukankah dia langsung menyerah begitu saja? Kenapa sekarang ingin menyerang lagi? Aku dulu selalu berpikir bahwa karena dia mengetahui kekuranganku dan berpikir itu adalah kesempatan besar, jadi dia menggunakan Tracy untuk kembali menghadapiku. Sampai hari ini aku baru mengerti. Ternyata bukan seperti itu. Kalau begitu karena apa? Ryan bertanya dengan penasaran. Karena, Daniel mengerutkan kening dan berkata dengan lugas. Lorenzo merasa bahwa anggota keluarga Moore mereka diganggu oleh keluarga Wollens. Jadi dia ingin balas dendam. Mengorbankan begitu banyak hal untuk balas dendam. Ryan tidak mengerti. Tuan El legendaris yang melukai saudara-saudaranya. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Tapi dia memiliki satu kelemahan, yaitu bibinya. Seorang pengusaha pernah memfitnah Bella Moore secara tidak sengaja. Kemudian seluruh keluarganya ia lenyapkan. Tracy dipermalukan dan dilukai saat di Thailand. Hidupnya dibuat begitu menderita di sana. Lorenzo bergegas menyelamatkannya pada saat kritis. Tapi tidak membunuh Linda Hilton si pembunuh itu. Dia hanya datang menyelamatkan hidupnya dan membiarkan Tracy membalaskan dendamnya sendiri. Aku dulu berpikir,
Lorenzo memiliki konspirasi yang tak terhitung jumlahnya ketika aku melihatnya hari ini. Aku baru menyadari bahwa tindakannya menghadapi kebencian dan balas dendam jauh melebihi apapun. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan berbagai macam strategi untuk merebut kekuasaan. Semua yang dia lakukan adalah untuk membuat keluarga Wollens membayarnya dengan hal yang setimpal. Bab 932. Dalam perjalanan pulang, Tracy menghubungi Lily dan bertanya tentang situasi Carla. Lily baru saja menyelesaikan pekerjaannya, dan suaranya terdengar sangat lelah. Dia hanya secara singkat melaporkan situasinya kepadanya. Dia mengatakan bahwa Victoria telah menyembuhkan Carla, dan sekarang Carla telah melewati masa kritisnya. Meskipun racun di tubuh Daniel tidak sepenuhnya hilang, tapi itu bukan masalah serius. Tracy berterima kasih padanya, kemudian menutup telepon dan mengerutkan kening. Apa maksudnya Victoria yang menyembuhkannya? Tanpa obat penawar Nona, bagaimana dia bisa menyembuhkannya? Naomi sangat marah. Keterampilan medisnya tidak seberapa, kecuali memang dia memiliki keterampilan dewa. Apa semua orang di keluarga Wollens buta? Ini tidak baik. Keluarga Wollens pasti menjadikan wanita itu sebagai dewa. Paula mencibir. Jika dia benar-benar seorang tersangka, Presdir Daniel menempatkan seorang tersangka di sisinya. Dia pasti melakukannya. Siapa lagi kalau bukan dia? Naomi menjadi marah ketika berpikir. Wanita ini berpura-pura baik, tetapi dia sebenarnya lebih kejam daripada orang lain. Jika aku menemukan buktinya, dia pasti akan mati di tanganku. Paula mengepalkan tinjunya. Dibandingkan dengan kedua orang yang sangat marah itu, Tracy tampak lebih tenang. Dia menatap ponselnya, seolah memikirkan sesuatu. Nona Tracy, jangan khawatir. Tidak peduli apapun yang terjadi. Setidaknya Carla baik-baik saja sekarang. Naomi meyakinkannya. Aku hanya merasa ada beberapa hal yang terlalu sederhana. Tracy melihat keluar jendela, melihat villa sisi selatan dari kejauhan, dengan ekspresi agak bingung. Beberapa saat kemudian, dia teringat sesuatu, dan segera bertanya, ngomong-ngomong, apa masalah Paman Paul dan Windy sudah beres? Sudah beres, Naomi berkata. Hari itu, rencananya aku akan pergi menemui mereka, tapi tidak menyangka tuan muda tertua diculik, dan kemudian terjadi banyak hal, jadi menunda waktu. Mereka sudah berhari-hari berada di hotel. Biarkan mereka pulang dulu, Tracy berkata dengan suara rendah. Sepertinya aku tidak akan punya waktu untuk melihat mereka dalam waktu dekat ini. Naomi berpikir. Apa Nona tidak ingin memastikan apa yang terjadi saat itu? Tiba-tiba, aku merasa lebih baik jika aku tidak tahu tentang beberapa hal. Tracy tersenyum pahit. Bahkan, jika aku tahu yang sebenarnya, apa yang bisa aku lakukan? Membunuh Daniel, anak-anak pasti akan membenciku. Naomi menghela napas. Tidak tahu harus berkata apa. Pokoknya kita tidak boleh melepaskan Devina dan kedua saudara perempuan keluarga Hilton. Paula menambahkan dengan marah. Sekarang cari tahu dulu siapa yang menaruh racunnya. Tracy berkata sambil mengerutkan alisnya. Jika benar-benar ada sesuatu dengan Victoria, itu akan terlalu berbahaya. Ya, setiap hari dia selalu ada di sisi Presdir Daniel. Dan dia bisa meracuni anak-anak kapan saja. Jadi, kita harus cepat mencari bukti kejahatannya. Di rumah sakit, setelah beberapa hari dirawat, kondisi Carla mulai stabil. Daniel juga sudah sedikit pulih, tetapi kondisinya masih sangat buruk. Dia merasa lelah setiap hari, sehingga membuat kemampuan berpikirnya tidak bisa digunakan secara maksimal. Terkadang hanya bekerja beberapa jam saja. Dia sudah kelelahan dan tertidur. Dalam beberapa hari terakhir, Brookmore juga telah mencoba segala cara untuk merebut kembali proyek Ocean Wild. Hasil akhirnya adalah dokumen resmi telah dikeluarkan. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengembangkan proyek Ocean Wild Kota Bunaken, tetapi sebagian dana dapat dikembalikan ke Brookmore. Setelah melakukan beberapa tindakan, Brookmore dapat memulihkan beberapa kerugian, tetapi sekarang semua proyek telah berhenti. Pukulan kali ini sangat berat bagi Brookmore, tapi Lorenzo Mortar nampaknya sangat tenang. Dia tidak menyalahkan Tracy, juga tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Sebaliknya, dia malah meninggalkan kota Bunaken 3 hari kemudian.
Tracy tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hatinya selalu merasa tidak tenang. Pagi ini, Carla akhirnya sadar. Tapi dia masih membutuhkan perawatan tradisional jangka panjang. Daniel merasa tidak nyaman berada di rumah sakit. Jadi dia membawa Carla pulang dan juga membawa Victoria pulang bersamanya. Lagi pula, sekarang perawatan harian Daniel ditangani sendiri oleh Victoria. Bab 933. Berbeda dengan masa lalu. Sebelumnya ketika Victoria datang, dia adalah seorang tamu. Meskipun keluarga Wallace sangat menghormatinya, tapi dia selalu menjadi orang luar. Tapi kali ini, Victoria tinggal di rumah kediaman Wallace. Sudah seperti nyonya dari keluarga Wallace. Dia menolak perawatan medis yang diatur oleh Lily dan membawa perawatan medisnya sendiri. Bahkan, makanan Daniel dan Carla dalam sehari juga diatur olehnya. Bibi Riana mengajukan satu pertanyaan lagi. Dan asisten pribadinya, Liva berkata, Bibi Riana, Presdir Daniel dan Nona Carla diracuni. Jadi makanan dan minuman setiap harinya sangat penting. Jika tidak sengaja diracuni oleh orang lain lagi, atau makan makanan yang berbahaya, itu akan memperburuk kondisi tubuhnya. Jadi Anda harus menyiapkan makanan sesuai resep yang diberikan oleh nona kami. Ini, Bibi Riana menatap Daniel. Daniel mengangguk. Bibi Riana hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, "Baik, saya mengerti." Victoria memberi isyarat, dan Liva menyerahkan 2 buah resep. Ketika Bibi Riana bersiap pergi ke dapur, Liva berkata lagi, "Tunggu sebentar." Bibi Rina menghentikan langkahnya. Liva melirik para pelayan di sekitar dan memerintahkan, "Semuanya, mulai hari ini, untuk melindungi Presdir Daniel dan Nona Carla, tolong jangan keluar masuk dari kamar mereka tanpa izin. Jika ada sesuatu, beritahu kami terlebih dahulu." Para pelayan saling memandang. Kemudian semua memandang Bibi Riana. Bibi Riana memandang Daniel lagi, "Tuan, lakukan seperti apa yang mereka katakan." Daniel menjawab dengan datar. Victoria tersenyum dan berkata dengan bahasa isyarat, "Bibi Riana, jangan khawatir. Alasan utamanya adalah racun di tubuh Daniel dan Carla belum sepenuhnya hilang. Aku takut tertular bakteri. Jadi aku menetapkan aturan seperti itu." "Oke Nona Victoria." Bibi Riana mengangguk dengan hormat. "Oke, kalian semua sudah boleh pergi bekerja." Victoria memberi isyarat. Bibi Riana dan para pelayan semua bubar. Kembali ke tempat mereka masing-masing dan melanjutkan pekerjaan mereka. Bibi Riana dan orang-orang di dapur sedang menyiapkan makan siang. Kemudian seorang pelayan tua tidak tahan lagi. Ia pun mengeluh, "Api Nona Victoria ini akan berkuasa di sini. Masalah besar." "Sud, Bibi Nina. Jangan katakan itu. Hati-hati nanti ada yang dengar." Nona Victoria memiliki 8 asisten. Matanya ada di mana-mana. Seorang koki kecil mengingatkan dengan suara rendah. Dulu terlihat lembut dan lemah. Tapi tidak disangka bisa begitu kuat. Belum sepenuhnya menjadi keluarga Wallace. Tapi sudah memberi pelajaran pada kita. Bibi Nina sedikit kesal. Nona Tracy memang ibu baik. Tidak menindas orang. Dan tidak ada kepura-puraan. Bibi Nina, Bibi Riana berbicara dengan suara pelan. Bibi Nina tertegun sejenak. Lalu melihat ke belakang. Liva memegang selembar catatan dan menatapnya dengan setengah tersenyum. "Ini adalah resep makanan dari Nona Victoria. Tolong siapkan sesuai dengan resep ini." "Baik." Bibi Riana mengambil catatan itu. "Harus cepat ya. Sore nanti Nona Victoria harus pergi ke rumah sakit Prima untuk mengunjungi Tuan Besar. Sekarang keluarga Wallace baik senior ataupun junior, semua mengandalkannya untuk perawatan." Setelah mengatakan itu, Liva pergi dengan arogan, memanfaatkan koneksi kuat untuk mengintimidasi orang lain. Bibi Nina menggertakkan giginya dengan marah. "Dulu, ketika Bibi Juni ada di sini, dia sangat sopan pada kita. Wanita macam apa dia?" Sudah Bibi Nina. Kamu harus mengubah emosimu." Bibi Riana menasihati. "Mungkinkah Nona Victoria akan menikah dengan Tuan Daniel?" Bibi Nina bertanya dengan cemberut. "Aku tidak tahu." Bibi Riana tidak banyak bicara dan sibuk dengan pekerjaannya. Bibi Nina menggelengkan kepalanya. Kedepannya tidak akan bisa melewati hari-hari dengan baik. Di dapur, sekelompok pelayan wanita sangat khawatir dan tidak berani berbicara. Ketika Rian lewat,
Dia melihat semuanya. Dia mengerutkan kening dan bergegas ke ruang kerja. Daniel sedang mengurus dokumen. Sejak dia digigit oleh ular Lorenzo, dia selalu merasa lelah. Setelah membaca beberapa dokumen, dia menjadi sangat lelah, menggosok alisnya dan menyesuaikan kondisinya. Tuan Daniel. Ryan mengetuk pintu dan masuk. Melihat Daniel seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan khawatirnya. Jika Anda terus seperti ini bukanlah cara yang baik. Anda harus pergi mencari dokter lain. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.